Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan pembekalan khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, ya, baik itu di bulan Syawal maupun di bulan-bulan yang akan datang, juga termasuk bisa juga untuk orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi poin-poin ini berlaku bagi orang yang umroh maupun yang haji. Perlu diketahui Bapak Ibu, baik itu umroh maupun haji, nah itu biasanya Bapak Ibu itu kan harus mempersiapkan, baik itu perlengkapannya, ya, kemudian biayanya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan pembekalan ilmunya. Dan harus dipahami Bapak Ibu, yang namanya ibadah di Tanah Suci itu kan waktunya lama, tidak sehari dua hari. Yang umroh biasanya dalam perjalanan bolak-balik itu ada yang 9 hari, 12 hari. Terlebih orang yang haji itu insya Allah sampai 40 hari lebih. Nah, di sini saya menyarankan supaya memanfaatkan waktunya agar bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, untuk itu silahkan dipersiapkan ya, untuk mencatat apa saja hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat berada di Tanah Suci. Ada sekitar 17 poin dan ini merupakan target ibadah bagi orang yang umroh dan haji. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu berada di Tanah Suci, silahkan untuk memperbanyak ibadah di masjid, yaitu sholat berjamaah, baik pada saat berada di Madinah maupun di Mekah. Ya, karena apa? Karena pahalanya pol Bapak Ibu. Dijelaskan dalam hadis, ya, sholat di masjidku Nabi itu lebih utama daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Adapun sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lain. Berarti kalau Bapak Ibu mempersungguh ibadah sholatnya, baik itu pada saat di Mekah maupun di Madinah, maka akan mendapatkan lipatan yang luar biasa. Dan alasannya kenapa saya jadikan sholat ini target utama, karena nanti di akhirat Bapak Ibu, ya, yang pertama kali amalan yang ditanya itu adalah ibadah sholatnya. Jadi mumpung berada di Tanah Suci yang lipatannya begitu pol, silahkan persungguh sholat berjamaah di masjid. Ya, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu persungguh juga sholat sunahnya. Sholat sunnah itu kan banyak Pak. Apa saja yang harus dilakukan? Silahkan dicatat. Yang pertama, kita urut dari yang awal. Silahkan Bapak Ibu jangan lupa pada saat masuk ke masjid, supaya bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu silahkan sholat pada saat Bapak Ibu kan, umpama dari rumahnya sudah berwudu, silahkan sholat setelah berwudu 2 rakaat. Kan kita ingin pahalanya pol, karena lipatannya Masya Allah, ya, sampai 100.000 lipatan di Masjidil Haram atau pada saat di Masjid Nabawi. Jadi intinya perbanyak sholat. Kemudian silahkan Bapak Ibu ya, sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini adalah sholat sunnah pada saat Bapak Ibu melaksanakan sholat wajib. Bisa dilakukan ada yang sebelumnya dan sesudahnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Kemudian silahkan ya, Bapak Ibu pada saat setelah selesai sholat wajib, ini biasanya insya Allah kalau di Masjidil Haram, hampir setiap setelah selesai sholat wajib itu ada yang namanya sholat jenazah.
Silakan dari sekarang supaya dipersiapkan ilmunya. Ya, tata cara ibadah sholat jenazah ikut. Karena apa? Pahalanya pol, Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang ikut mensolatkan jenazah, baginya pahala 1 kirot. Ya, diumpamakan 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Nanti kalau Bapak Ibu, ya insya Allah pada saat di kota suci, ya, insya Allah akan ya, ditunjukkan yang namanya gunung Uhud. Berarti karena besar pahalanya, silahkan jangan langsung pulang kalau pada saat setelah selesai sholat yang wajib. Insya Allah biasanya itu langsung nggak lama ada yang namanya sholat jenazah. Ya, silahkan dibuka lagi hadis-hadisnya, doa-doanya, karena ada yang namanya doa sholat jenazah. Ya, supaya hafal. Selanjutnya, ya, pada saat Bapak Ibu, ya, umpamanya setelah sholat subuh, jangan langsung pulang. Silahkan Bapak Ibu berdiam diri di masjid dengan cara berzikir. Bisa baca Al-Quran. Kemudian umpamanya ya, bisa membaca sholawat, berzikir sambil nunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, insya Allah nggak lama Bapak Ibu. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 1 jam setelah sholat subuh. Pada saat setelah terbit matahari, silahkan sholat 2 rakaat. Namanya itu waktu syuruk. Pahalanya sebagaimana orang yang haji dan umroh dan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ada dalam hadis dijelaskan seperti itu. Ya. Itu diantaranya Bapak Ibu harus mempersungguh kalau ingin mendapatkan pahala yang besar. Jadi jangan pulang dulu. Kan biasanya para jamaah yang umroh itu pada saat setelah selesai sholat subuh itu pada pulang untuk sarapan pagi. Diusahakan sabar. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan pahala yang tadi saya jelaskan, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, jangan lahan. Sambil nunggu tuh nggak boleh ngobrol. Tapi silahkan berzikir, bisa baca Quran, baca istighfar, sholawat, sambil menunggu matahari terbit. Setelah itu langsung sholat 2 rakaat. Itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya. Selanjutnya, umpama Bapak Ibu yang pada umroh ini kan biasanya setelah sarapan, ya, sarapan pagi itu insya Allah jam 7 ya. Jam 7 pagi, ya, jam 8 bisa kembali lagi ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi pada saat berada di Madinah. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat duha. Bisa yang 2 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat. Intinya kalau yang namanya sholat duha itu, ya, prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, silahkan sebanyak-banyaknya boleh. Ya, hanya saja terbatas dari waktu. Menjelang sholat duhur itu sudah habis waktunya. Ya, umpama, saya mumpung di Masjidil Haram, perbanyak sholat duha, boleh, silahkan. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, tidak harus 2 rakaat, tidak harus 4 rakaat, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 12 rakaat, tidak. Semampunya, sebanyak-banyaknya boleh. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu perbanyak sholat hajat. Ya, insya Allah Bapak Ibu yang namanya manusia itu banyak sekali kebutuhannya. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang memiliki kebutuhan atau keperluan atau hajat kepada Allah, maka kerjakanlah sholat hajat. Hanya 2 rakaat Bapak Ibu. Ya, minta kepada Allah, mumpung apa? Mumpung di tanah suci. Minta supaya anak-anaknya sehat, minta supaya bisa setiap tahun bisa melaksanakan haji dan umroh dan lain sebagainya. Kemudian, silahkan menyempat-nyempatkan untuk bisa sholat sunnah tasbih. Ya, sholat sunnah tasbih ini ya, dikerjakan, ada dalam hadis dijelaskan, ya, kalau bisa sehari sekali, kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa juga sebulan sekali, kalau tidak bisa juga setahun sekali, kalau tidak bisa juga seumur hidup sekali. Itu yang namanya sholat tasbih.
Mumpung berada di tanah suci, lipatannya luar biasa, pol. Terlebih di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Silahkan diusahakan setiap hari bisa melaksanakan sholat tasbih. Pahalanya apa, Abah? Pahalanya ada 10 dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang lama maupun yang baru, dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang samar, maupun dosa yang betul-betul terang-terangan. Ada 10 dosa, Allah akan mengampuni pada kita yang melaksanakan sholat tasbih. Ya, diusahakan sehari sekali bisa melaksanakan sholat tasbih. Kemudian, silahkan Bapak Ibu, ya, pada saat setelah sholat Isya, jangan langsung pulang. Silahkan Bapak Ibu memulai sholat malam. Karena sholat malam itu bisa dimulai pada saat setelah sholat Isya. Kerjakan sholat malamnya. 2 rakaat salam, boleh. Setelah itu baru pulang. Biasanya makan malam tuh kalau yang umroh. Setelah Isya ada acara makan malam. Nanti gampang pada saat tengah malam bangun, umpama jam 2, ke masjid lagi untuk meneruskan sholatnya. Namanya sholat malam yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah didahului dengan tidur. Teruskan yang tadi, umpamanya yang setelah Isya itu 2 rakaat salam, umpama dapat 5 salam umpama. Ya. Karena bebas, terserah ya, semampunya. Yang penting pelaksananya 2 rakaat salam ini umpama, lanjutkan jam 2 malam umpama, datang lagi ke masjid, silahkan lanjutkan sholat tahajud. 2 rakaat salam. Jangan lupa, setelah itu ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Karena keburu sholat subuh nantinya, takut keburu adzan subuh. Ya. Silahkan sebanyak-banyaknya boleh. Nggak harus umpamanya hanya 10 rakaat. Silahkan sebanyak-banyaknya boleh, semampunya, sekuatnya. Yang penting diusahakan ditutup dengan tadi apa? Sholat witir 1 rakaat cukup boleh. Ya, mau 3 rakaat boleh ganjil. Ya, silahkan. Lanjut. Ya, umpama Bapak Ibu, ternyata umpamanya ini ya, umpamanya pada saat di Mekah sana, saya ingin sholat taubat. Banyak sekali dosa-dosa yang pernah saya lakukan dan sebagainya. Boleh, silahkan. Hanya saja memang kalau tuntunannya dalam hadis dijelaskan, pada saat seseorang itu menyadari kesalahannya, berdosa, maka dijelaskan silahkan ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Aslinya itu tuntunannya. Namun adapun umpama Bapak Ibu tiba-tiba ingat di Mekah, oh ya saya ini banyak dosa. Pada saat di tanah air, umpama ya banyak sekali dosa, silahkan boleh. Lakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu lakukan dan perbanyak baca istighfar. Ya, sholat taubat pernah saya buatkan videonya seperti itu. Itu ya. Itu diantara 11 sholat sunnah yang bisa dikerjakan pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci. Nah, itu bisa dikerjakan bagi orang yang umroh maupun yang haji. Ya, terlebih kalau orang yang haji itu kan lama ya, 40 hari lebih insya Allah. Sedangkan pelaksanaan hajinya insya Allah kan 6 hari. Berarti sisa waktu itu bisa dipergunakan untuk beribadah. Biasanya lamanya itu di Mekah. Perbanyak ibadah Bapak Ibu, silahkan. Yang saya sebutkan tadi. Jadikan ini merupakan target ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya, tadi yang pertama, sholat wajib berjamaah di masjid. Kemudian silahkan sholat sunnah, perbanyak. Dan yang ketiga, silahkan Bapak Ibu perbanyak tawaf sunnah di Baitullah. Bagi yang haji, karena waktunya panjang lama, saya menyarankan silahkan targetkan tawaf yang 50, ada dalam hadis, 50 tawafan. Ya, barang siapa yang melaksanakan tawaf di Baitullah sebanyak 50 kali,
50 kali itu berarti 350 putaran. Allah akan mengampuni dia sebagaimana ibunya melahirkan. Itu bagi orang yang haji. Kalau yang umroh insya Allah nggak keuber. Bisa dihitung, umpama sehari berapa kali. Insya Allah sambil menunggu kepulangan ke tanah air, mumpung masih ada di Mekah, waktunya panjang, silahkan amalkan yang namanya tawaf 50 putaran. 50 tawapan, 50 paket maksudnya. Karena satu paket kan 7 putaran. Nah, adapun bagi yang umroh, baik itu yang 9 hari, yang 12 hari, yang 2 minggu, silahkan perbanyak tawaf di Baitullah. Kenapa saya sarankan begitu Bapak Ibu? Karena pahalanya pol. Dalam hadis, insya Allah dalam hadis riwayat Tobroni dijelaskan, sesungguhnya Allah yang maha luhur menurunkan di Baitullah sehari semalam 120 rahmat. 60 rahmat bagi yang tawaf di Baitullah, 40 rahmat bagi yang sholat, dan 20 rahmat bagi yang memandang Ka'bah. Itu pahalanya. Pahala orang-orang yang beribadah di Baitullah. Nah, kalau Bapak Ibu mempersungguh tawaf di Baitullah, berarti akan mendapatkan pahala berapa? 60 rahmat. Di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada pahala yang 60 rahmat selain di, Baitullah. Selain tawaf di Baitullah. Tidak ada tempat untuk tawaf di dunia ini selain di Baitullah. Bersungguh. Umpamanya bagi yang umroh, ya diusahakan sehari sekali minimal. Sempat-sempatkan waktunya untuk tawaf. Dan yang namanya tawaf di Baitullah itu prakteknya 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu namanya satu paket tawaf. Dan jangan lupa bagi yang tawaf sunnah ini, pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, silahkan amalkan yang namanya doa Nabi Adam. Karena apa pahalanya, Pol, Bapak Ibu? Pernah saya jelaskan ya, di video yang lain itu, yang namanya pahala ya, doa Nabi Adam. Dikerjakan setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pahalanya apa, Abah? Pahalanya Allah akan mengampuni dosanya bagi yang baca. Kemudian pahalanya bagi yang baca ini Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kemudian Allah akan menghilangkan kesusahannya, baik itu susah besar maupun susah kecil. Kemudian Allah akan mempermudah urusan usahanya. Ya, umpama Bapak Ibu punya usaha, punya perdagangan, Allah akan memberikan keuntungan. Dan yang terakhir, urusan dunianya Allah akan permudah. Dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya walaupun dia tidak minta. Jadi Allah akan cukupi urusan dunianya walaupun dia tidak minta. Nah, diusahakan supaya bisa menghafal yang namanya doa Nabi Adam. Ya, silahkan dilihat di video-video sebelum ini karena tempo hari sudah saya buatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini masalah tawaf, ya, untuk sementara ini di Baitullah itu ada ketentuan. Jadi bila Bapak Ibu ingin tawaf di Baitullah, di pelatarannya, untuk laki-laki diusahakan dari hotelnya atau tempat tinggalnya, diusahakan memakai baju ihram. Walaupun Bapak Ibu tidak sedang berihram, ya, hanya tawafnya tawaf sunnah karena ingin di pelataran Ka'bah, silakan pakai itu. Ya, nanti insya Allah diarahkan bisa nanti tawaf di Baitullah. Itu ya. Sampai saat ini, ya, insya Allah peraturannya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang keempat. Ya. Yang keempat, silahkan Bapak Ibu memperbanyak memandang Ka'bah. Diusahakan setiap hari bisa memandang Ka'bah dan berdoa. Karena kan tadi ya, dijelas-jelaskan dalam hadis, ya, bagi yang memandang Ka'bah itu akan mendapatkan 20 rahmat.
Diusahakan Bapak Ibu setiap hari bisa melihat Ka'bah dan berdoa. Allahumma jid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takriman wa biron wa mahabatan. Itu diantara doanya yang pendek. Nah, silahkan dihafalkan dari sekarang. Pak, bagaimana? Terkadang kan saya itu sulit. Umpama dapat safnya umpama jauh. Diusahakan cari tempat sholat yang sekiranya bisa langsung melihat Ka'bah. Nah, ini pengalaman saya, karena ya kemarin itu di bulan Ramadan, Masya Allah ya, manusia begitu banyaknya. Nah, sesulit-sulitnya diusahakan kalau sekiranya sudah pada penuh, diusahakan di atas. Sholat di atas, kemudian setelah sholat-sholat selesai, silahkan kunjungin di lantai paling atas tuh, langsung saja ke area tawaf. Pandang Ka'bah, doa. Umpamanya, bisa juga pada saat di lantai 1 atau 2. Silakan, jangan langsung pulang. Kan tadi punya target, saya setiap hari ingin melihat Ka'bah, ingin mendapatkan 20 rahmat. Itu ya. Selanjutnya, yaitu silahkan sholat dan berdoa di Hijr Ismail. Nah ini ya, saya sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu, diusahakan kita ini kan sudah jauh-jauh, baik yang haji maupun yang umroh, biaya sudah banyak keluar. Jangan khawatir karena takut berdesakan Bapak Ibu. Tapi karena apa? Karena mengingat kita sudah jauh-jauh datang ke sana, biaya besar dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Diusahakan kalau kita sehat datang ke situ. Banyak berdoa kepada Allah agar bisa masuk ke Hijr Ismail untuk melaksanakan sholat sunnah maupun berdoa di situ. Ya jangan, saya mah khawatir takut berdesakan, karena tidak ada kosongnya Bapak Ibu. Yang namanya tawaf di Baitullah. Niatkan dalam hatinya, insya Allah saya bisa. Ya, diusahakan, ya, ini diusahakan kalau ada teman bersama teman. Tuh ya, seperti itu. Kemudian lanjut, silahkan Bapak Ibu ya, supaya bisa berusaha berdoa di multajam. Ya, ini nomor 6. Ya, saya ulangi, silahkan berusaha bisa berdoa di multajam. Walaupun berdesak-desakan begitu, karena memang berdesakan, gak ada jalan keluarnya, tidak ada sepinya. Jadi usahakan supaya bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Jadi, namanya target, kita harus membidik mana nih kira-kira tempat yang harus saya capai. Diusahakan bisa berdoa di multajam, dan saya sudah buatkan tata caranya berdoa di multajam sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketujuh, silahkan berusaha supaya bisa mencium Hajar Aswad. Nah, khusus untuk Hajar Aswad saya juga sudah buatkan videonya. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin melihat video-video saya, ya, tekan saja gambar sayanya ya di YouTube, di HP-nya tekan. Kemudian kalau ada tulisan video, pijit lagi video. Nanti akan keluar banyak video-video Abah Jojo. Di antaranya tadi tips mencium Hajar Aswad. Saya buatkan video di YouTube tersebut, alhamdulillah banyak yang berhasil, bahkan banyak yang komentar, ibu-ibu itu banyak yang berhasil. Silahkan dari sini, dari mulai sini berdoa agar bisa mencium Hajar Aswad. Umpamanya tidak bisa mencium, boleh diusap. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang bisa mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yaman, maka Allah akan menghapus beberapa kesalahannya. Itu ya. Selanjutnya silahkan juga supaya bisa mengusap Rukun Yaman. Ya. Jadi kalau Rukun Yaman, tuntunannya itu bukan dicium atau dipeluk, tapi cukup diusap. Ya, cukup diusap saja. Niatkan karena ingin dihapus dosa-dosanya. Kemudian, selanjutnya yang ke-9, silahkan berusaha mengumrohkan keluarganya. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan umroh kan ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, dan lain sebagainya. Awal-awal kan umroh untuk diri kita. Begitu juga dengan orang yang haji. Orang yang haji itu awal-awalnya umroh untuk dirinya.
sambil menunggu haji, biasanya kan lama nunggu haji. Nah, silahkan sempat-sempatkan pada saat berada di Mekah untuk mengumrohkan keluarganya. Umpama ada bapak ibunya yang sudah meninggal, belum melaksanakan ibadah umroh pada hidupnya, pada masanya, hanya ingin saja, umpama ingin tapi nggak kesampaian. Silahkan umrohkan, boleh. Ya, seperti itu. Umrohkan, niatkan ingin mengumrohkan, umpama ibunya atau bapaknya, hanya ada syarat-syaratnya. Sekali perjalanan umroh, mengumrohkan itu untuk satu nama. Ya, tidak boleh didobel. Selanjutnya, yang ke-10, silahkan berusaha memenuhi sholat arba'in di Madinah. Orang yang haji itu, insya Allah ya, kan ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Nah, gelombang pertama biasanya ke Madinah terlebih dahulu selama 8 hari. Tujuannya adalah untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, bagi yang haji karena waktunya lama, panjang, 8 hari di Madinah, silahkan ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Selain akan mendapatkan lipatan pahala 1000 kali lipat dibandingkan di tempat lain, ini masalah sholatnya. Nah, orang yang sholat selama 8 kali 5, 40 waktu, ya, sholat berjamaah di situ, maka dijelaskan dalam hadis, ya, Allah akan memberikan pahala baginya terhindar dari siksa api neraka dan terhindar dari sifat munafik. Nah, itu silahkan dipolkan di situ. Nah, kemudian setelah itu, ya, silahkan berusaha untuk yang umroh maupun yang haji supaya bisa berdoa dan sholat di Raudhah. Ya. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Ya. Ini tempatkan tempat yang mustajab untuk berdoa. Silahkan Bapak Ibu, kalau orang-orang yang umroh itu insya Allah sama pembimbingnya akan diajak ke situ. Ikut Bapak Ibu, sempat-sempatkan. Nah, begitu juga insya Allah bagi yang haji, insya Allah ada pembimbingnya. Ikut ke sana agar bisa beribadah di tempat tersebut. Selanjutnya yang 12. Silahkan ya, berusaha ikut rombongan pada saat berada di Madinah. Itu kan biasanya ada city tour. Ya, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah. Dan biasanya para jamaah akan dibawa ke Masjid Quba. Nah, niatkan Bapak Ibu dari hotelnya, dari tempat tinggalnya, ingin melaksanakan sholat di Masjid Quba. Berwudu, kemudian silahkan ikut rombongan, dan biasanya langsung rombongan itu, ya, di situ dipersilahkan untuk sholat di Masjid Quba. Pahalanya, bagi orang yang melaksanakan sholat di Masjid Quba, yaitu pahalanya sebagaimana orang yang umroh. Berarti kan besar pahalanya. Cukup hanya sholat di situ, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umroh. Itu ya. Nah, kemudian yang 13. Silahkan Bapak Ibu pada saat menunggu sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, perbanyak baca Al-Quran. Karena pahalanya, barang siapa yang beramal di tanah haram, maka lipatannya tetap akan mendapatkan lipatan tanah haram, yaitu 100.000. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ke-14, silahkan perbanyak sedekah pada saat berada di tanah suci. Ya, terlebih di kota suci Mekah, Bapak Ibu, ya, biasanya di situ banyak pengemis, kemudian ya umpama ada yang tukang sapu dan lain sebagainya, niatkan ya, ingin pahala dari Allah, ya, pahala besar, silahkan memberikan umpama uang 5 real, satu orangnya umpama. Yang penting pada saat memberinya, jangan sampai terlihat teman-temannya. Karena biasanya kan digurumuti kalau Bapak Ibu, apalagi kalau ngebuka dompet di situ, akan membahayakan. Ya, diam-diam saja sisipkan. Ya, seperti itu. Dan bisa juga umpamanya yang namanya sedekah Bapak Ibu, ya, bisa pada saat berada di kota Mekah, umpama beli kurma, ya, 1 dus, kurma sukari umpama, kemudian ditempatkan di plastik-plastik kecil, plastik es,
yang ukuran seperempat umpama, silahkan dibagikan ke orang, boleh. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Atau umpamanya membeli, kan ada makanan burung. Ya, di Mekah itu biasanya banyak ya, burung-burung berkeliaran. Ada juga penjual makanan burung. Ada yang 5 real, ada yang 10 real. Niatkan ingin sedekah ke burung tersebut, akan mendapatkan pahala Bapak Ibu. Ya, luar biasa di tanah suci itu. Nah, selanjutnya yang ke-15, bila memiliki rezeki lebih, diusahakan bisa wakaf Al-Quran. Baik itu diwakafkan di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Bagaimana caranya? Caranya silahkan boleh menanyakan ke mutawifnya. Pak, di mana sih kira-kiranya beli Al-Quran untuk wakaf? Insya Allah akan ditunjukkan. Jangan beli yang di jalanan walaupun pakai cap. Ya, karena apa? Kalau yang resmi di toko, insya Allah harganya tidak, ya nggak jauh dari 50 real. Satu Al-Qurannya. Niatkan ingin mewakafkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Setelah beli, bawa. Bawa kemudian simpan saja di rak-rakan yang ada di Masjidil Haram, umpama di Masjidil Haram. Sudah niatkan, semoga ini bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Niatkan seperti itu. Selanjutnya, yang ke-16. Pada saat Bapak Ibu berada di sana, silahkan perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Bisa sering-sering umpama membaca istighfar, membaca sholawat, atau berdoa. Tidak harus setelah selesai sholat. Ingat orang yang melaksanakan umroh atau haji itu sedang musafir. Ya, doanya makbul. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang namanya haji dan umroh itu tamu-tamunya Allah. Dan orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah, itu kan dijelaskan dalam hadis ada 3 tamunya Allah, yaitu orang yang berperang di fisabilillah di jalan Allah, kemudian orang yang haji, dan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan mereka ini apabila berdoa, Allah akan mengabulkan. Nah, kesempatan ini berarti dipergunakan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Silahkan sambil menunggu umpama adzan, silahkan berdoa kepada Allah. Doakan dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, supaya bisa umroh, bisa haji. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Minta supaya anak-anaknya jadi orang kaya yang barokah. Untuk perjuangan agamanya Allah. Untuk bekal ibadah kepada Allah. Boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-17, Bapak Ibu, ya, silahkan perbanyak minum air Zam-Zam. Pada saat Bapak Ibu berada di kota Mekah maupun di Madinah, itu kan tersedia di masjid. Manfaatkan, perbanyak minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini dalam hadis dijelaskan, air yang dibarokahi dan merupakan air yang terbaik di dunia. Dan bagi siapa yang meminum air Zam-Zam itu tergantung niatnya. Niatkan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu umpama di Masjidil Haram, ya, umpama ingin minum air Zam-Zam. Saya sudah jelaskan. Ada dalam hadis dijelaskan, ya, cara mempraktekannya yaitu dengan cara berdiri. Ada dalam hadis dijelaskan Nabi itu berdiri. Nah, ambil gelas, isi air Zam-Zam menghadap ke Ka'bah. Kemudian ya silahkan baca doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wasifa'an min kulli da'in. Kalau mau diteruskan wasakomin birahmatika ya arhamar rahimin boleh. Ya, saya ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wasifa'an min kulli da'in. Nah, silahkan niatkan umpama ingin sembuh penyakitnya, ingin lancar baca Al-Qur'annya. Silahkan tergantung niatnya. Itu dibolehkan seperti itu. Niatkan apa permintaannya. Kemudian baca bismillah, minum. Cara minumnya jangan langsung habis. Saya sudah buatkan videonya. 1 tegukan, 2 tegukan, kemudian habiskan. Kemudian membaca alhamdulillah. Itu ada dalam hadis jelasan Nabi seperti itu. Ya, untuk khusus minum air Zam-Zam. Posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah. Nah,
Pada saat Bapak Ibu umpama merasa kesulitan, ya, umpama ingin jelas masalah tata cara umpama sholat duha, sholat hajat, caranya ya, di YouTube itu kan ada gambar Abah Jojo, pijit aja. Pijit gambarnya, kemudian nanti ada tulisan video, pijit videonya. Nanti akan keluar banyak video-video, pilih kebutuhan ibu apa, kebutuhan bapak apa. Umpama tata cara tawaf, tata cara sa'i, sholat taubat, apa semua sudah ada. Ya, saya buatkan video itu Bapak Ibu semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah berupa pahala jariah untuk saya dan keluarga. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan pembekalan ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Ya, terlebih insya Allah yang akan melaksanakan ibadah haji ini kan tinggal beberapa bulan lagi. Abah mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang akan melaksanakan haji dan umroh tahun ini Allah memberikan sehat, Allah memberikan waras, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang umroh dan lain sebagainya, silahkan bisa ditulis saja di komentar. Semoga sayanya sehat dan bisa ada waktu untuk menjawabnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.